Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Enda Putri. Nah, pada video kali ini kita itu masih membahas seputar Cisco CCNA Part 1. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai port security. Pertama, kita akan tambahkan satu buah switch. Nah, lalu kita juga akan tambahkan beberapa server. Nah, lalu kita juga akan tambahkan satu buah PC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk PC-nya kita itu bisa ubah, kasih nama menjadi PC client. Bentar. Kita ubah menjadi server 3. Ini server 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa hubungkan semua perangkat ini ke switch. Ini ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman di sini tuh saya akan menambahkan satu buah PC lagi. Kita taruh di sini misalnya. Nah, lalu di sini saya akan menamainya itu di sini saya akan namanya itu hacker. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario kasusnya. Nah, misal di sini di server 3 itu terhubung ke switch itu melalui FA/2 ya teman-teman. FA0/2. Nah, lalu ada seorang hacker. Nah, hacker ini tuh ingin mencabut kabel dari server 3 nih teman-teman. Kita coba cabut kabelnya. Lalu kita bisa pindahkan ke hacker yang FA ini. Lalu si hacker ini tuh dia itu akan mengirim paket ke klien. Nah, nantinya si interface FA0/2 dan 0 itu nantinya itu akan mati. Dan inilah yang dinamakan port security. Nah, kita bisa kembalikan kabelnya. Kita langsung ke sini lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik yang ini biar kabelnya kembali menjadi warna hijau. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar port security. Nah, port security adalah fitur pada switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port, mencegah penyusup mencolokkan perangkat lain ke port tersebut dan mengamankan port dari MAC address asing. Nah, jika ada MAC address yang tidak sesuai, nah maka port itu bisa mati atau paketnya saja yang diblokir tergantung metode dari VLAN yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan masuk ke konfigurasi IP address pada semua perangkat. Nah, sebelum konfigurasi port security, kita bisa pasang IP address-nya terlebih dahulu. Di sini pada server 1, kita bisa masuk ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya sebentar 192.168.50.1 lalu subnet mask-nya. Nah, lalu kita juga lakukan hal sama yang di server 2 desktop IP configuration yaitu 192.168.50.2 subnet mask-nya juga sama. Kita masuk ke ini server 3 desktop IP configuration ini itu 192.168.50.3 subnet mask-nya juga. Lalu kita coba di PC client desktop IP configuration 192.168.50.4 subnet mask-nya juga sama. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengujian koneksi. Di sini kita bisa kirim surat dari klien ke server 1. Nah, maka di sini itu dia itu akan successful ya. Kita juga akan kirim paket dari server 2 ke server 3.
Nah, di sini dia juga akan successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port security. Kita bisa mulai di switch, CLI, kita masuk ke enable, const, lalu kita akan mengubah port ke access mode. Nah, karena port security hanya bisa digunakan di access mode, ya teman-teman. Nah, maka semua port yang mengarah ke server kita bisa ubah menjadi terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke interface, kita bisa mengetikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu kita bisa mengetikkan switch port mode access. Nah, lalu kita bisa masukkan konfigurasi port security. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2. Nah, jadi ini tuh konfigurasinya ya. Kita bisa ketikkan switch port security, lalu switch port security MAC address. Nah, lalu kita bisa tambahkan MAC address dari server 3 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke server 3. Kita bisa pilih yang config. Kita bisa pilih yang FA0. Nah, di sini pada MAC address kita bisa salin. Ini kita copy. Nah, di sini kita bisa tempel di switch. Ini MAC address dari server 3 ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kalian bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1. Di sini itu nggak harus 1 ya, jadi bebas kalian tuh mau masukin angka berapa saja. Lalu kita bisa mengetikkan switch port security violation sebentar di sini shutdown. Sebentar ya teman-teman. Shutdown. Nah, jadi violation shutdown itu artinya jika ada MAC address lain, portnya itu akan mati total. Kita bisa uji coba. Nah, di sini pada PC hacker kita beri IP-nya terlebih dahulu. 192.168.50.5, subnet masknya seperti biasa. Nah, lalu kita bisa cabut kabel yang ada di server 3. Kita pasang ke hacker. Kita pilih FA0. Lalu kita bisa kirim surat. Di sini kita akan kirim surat dari PC hacker ke klien. Nah, maka di sini itu dia itu violet ya teman-teman, dalam portnya itu ikut mati. Nah, lalu kita akan coba kirimkan lagi dari PC hacker ke server 2. Nah, dia juga akan violet ya teman-teman. Setelah itu kita akan hubungkan kembali ke server 3. Kita klik yang ini biar kabel menjadi hijau lagi. Di sini kabelnya sudah berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kirim paket dari server 3 ke klien. Server 3 ke klien. Nah, di sini dia sudah successful, yang berarti itu dia sudah benar. Nah, kita lanjut ke MAC address sticky. Nah, dengan sticky kita itu tidak perlu copy paste MAC address-nya. Juga switch itu akan mengingat MAC address pertama yang terhubung. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch, ke CLI. Nah, di switch ini kita akan konfigurasi sticky di FA0/2. Kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2. Lalu switch port security MAC strip address sticky. Seperti ini ya teman-teman. Enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1. Lalu switch
port security violation tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk violation itu ada 3 opsi. Ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, bedanya itu jika protect dan restrict itu nantinya itu portnya itu tidak akan diblokir, tapi hanya paketnya saja yang diblokir. Nah, lalu kalau yang shutdown itu portnya juga ikut keblokir seperti tadi. Nah, kita akan gunakan yang violation shutdown. Violation shutdown. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show port security interface FA0/2. Nah, kalian bisa lihat di sini pada port security sebentar. Yang ini ya, teman-teman, yaitu sudah enable. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi yang ke server 2, yaitu interface FA0/1. Nah, di sini kita bisa exit. Kita ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode akses, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu yang ini switch port security violation shutdown. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa cek dengan do show port security interface FA0/1. Nah, di sini dia itu sudah enable ya, teman-teman. Nah, lalu kita juga akan coba kirim paket dari server 2 ke klien. Server 2 ke klien. Nah, di sini dia itu successful ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan coba pindahkan kabel yang di server 2 ke hacker. Pilih yang FA0. Nah, lalu kita akan coba kirim paket dari PC hacker ke klien. Nah, di sini itu dia itu otomatis failed ya, karena itu terblokir. Nah, lalu kita akan kembalikan lagi kabelnya ke server 2. Kita bisa klik yang ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke switch. Ketikan do show port security interface FA0/1, enter. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya ya, teman-teman. Nah, jadi MAC address stick ini itu kita itu tidak perlu salin dan tempel dari servernya. Jadi dia itu langsung ada di sini. Kita ketikkan interface FA0/1, enter, lalu shutdown, lalu no sh. Lalu kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Server 2 ke klien. Nah, di sini dia itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, lalu kita juga akan coba mode violation protect. Di sini kita bisa buka switch-nya. Nah, kita itu akan coba mode ini pada interface FA0/3, yaitu pada server 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit. Lalu ketikkan interface FA0/3. Lalu switch port mode akses. Lalu do show port security interface FA0/3. Nah, di sini kalian itu bisa lihat pada security sebentar. Nah, di sini pada security violation count itu 0 ya, teman-teman. Yang artinya itu
ini tuh berapa orang yang sudah menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasikan. Di sini kita bisa ketikkan switch port security violation protect. Nah, maaf di sini saya ketik. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini dia itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, lalu kita ke switch lagi. Kita bisa ketikkan Duso for security interface FA0/3. Di sini saya salah ketik. Nah, di sini pada security violation account-nya itu kan masih 0 ya, nggak bertambah. Nah, jadi kita itu coba cabut saja kabelnya yang ada di server 1. Kita pindahkan ke hacker. Nah, jadi kita pilih FA0. Nah, lalu kita akan coba kirim paket dari PC hacker ke server 2. Server 2. Nah, di sini tuh dia itu akan violet ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa kembalikan lagi kabelnya ke server 1. Klik yang ini biar agar menjadi warna hijau. Nah, jadi ciri mode protect ini tuh portnya itu tetap aktif, paket dari MAC address asing itu nantinya dibuang dan violation count-nya itu tetap 0. Nah, saat hacker mengirim paketnya itu akan gagal dan portnya itu tetap menyala ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan satu server lagi. Taruh di sini. Saya akan menamainya di sini server 4. Nah, lalu kita bisa pasang IP 192.168.50.6 MAC address. Lalu kita bisa sambungkan ke switch. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi restrict. Masuk ke switch. Kita bisa exit. Lalu ketikkan interface FA0/5, enter. Lalu switch port, mode akses, enter. Lalu switch port security, enter. Lalu switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation restrict. Lalu kita bisa do so port security interface FA0/5. Nah, maka di sini security violation account-nya itu masih 0. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari server 4 ke klien. Server 4 ke klien. Nah, di sini itu dia itu akan successful ya, teman-teman. Lalu kita cabut kabelnya yang ada di server 4. Sebentar. Kita pindahkan dulu hackernya. Kita pindahkan ke ini sebentar. Ke PC hacker. Pilih FA. Lalu kita akan coba kirim paket dari PC hacker ke server 3. PC hacker
ke server 3. Sebentar. Nah, maka di sini itu dia itu violet. Kita kirim paket lagi dari PC Hacker ke server 2. PC Hacker ke server 2. Dia juga akan violet ya, teman-teman. Nah, kita kirim paket lagi dari PC Hacker ke server 1. Nah, di sini juga dia itu juga violet. Nah, jadi saat hacker mencoba kirim paket ke server 1, 2, dan 3, hasilnya itu akan violet karena mode restrict juga paketnya ikut keblokir. Nah, tapi portnya itu tetap masih menyala. Di sini kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini di security violation code-nya itu dia itu sudah bertambah ya, teman-teman. Jadi portnya itu masih aktif. Nah, lalu kesimpulannya yaitu jika sudah itu portnya mati, protect itu paketnya diblokir, portnya tetap menyala, dan restrict itu paketnya diblokir, violation code-nya itu bertambah. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.